Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman paket dari Pak Nur Hasim dari Jakarta. Bobot paket lumayan besar dan berat. Untuk mengetahui isi paket yang dikirim Pak Nur Hasim, mari kita unboxing paketnya. Ya, paket yang dikirim Pak Nur Hasim adalah sebuah perangkat audio berupa stereo DVD tape dan radio player merek Polytron model GD912R. Pintu DVD player berada di bagian atas, sedangkan display, tombol fungsi, volume kontrol, mikrofon, headphone, radio, dan pintu kaset player berada pada panel depan perangkat. Di sebelah kiri terdapat saklar fungsi power utama, function, equalizer preset, potentiolevel mikrofon, dan soket mikrofon 6,5 mm. Di sebelah kanan terdapat tombol bass oke, surround, karaoke, dan soket headphone 6,5 mm. Pada bagian tengah panel depan terdapat display status, tombol fungsi operasi, sensor remote, volume kontrol, lampu indikator, dan 2 dek mekanik kaset player. Kelengkapan panel belakang perangkat nampak seperti ini. Tongkat antena radio penerima FM dengan kondisi batang antena hilang. Soket RCA warna kuning adalah signal video output, sedangkan soket RCA warna merah putih adalah signal line output dan line input audio. 4 buah soket RCA lainnya adalah signal komponen video DVD output dan digital audio koaksial output. 2 saluran output speaker menggunakan terminal jepit dengan impedansi speaker sebesar 3 ohm. Soket AC input utama menggunakan konektor berbentuk angka 8. Tegangan AC input 220 volt. Terdapat ventilasi udara dengan pendingin berupa kipas angin. Di bagian samping kanan dan kiri terdapat mounting untuk speaker. Bentuk kedua speaker bawaan model GD912R seperti ini. Polytron GD912R merupakan salah satu model dalam seri Grand Compo yang populer di Indonesia sekitar awal hingga pertengahan tahun 2000-an. Meskipun tanggal rilis spesifik untuk varian R tidak tercatat secara tunggal di situs resmi, seri Polytron GD912 secara umum termasuk varian M dan R dikenal sebagai produk audio legendaris dari era transisi media kaset pita ke cakram digital, diantaranya PCD atau DVD. Maksud Pak Nur Hasim mengirim perangkat ini adalah ingin menghidupkan kembali fungsi player sekaligus dimodifikasi dengan menambahkan modul Bluetooth Music Receiver. Modul Bluetooth yang diinginkan oleh beliau sudah ditentukan sendiri dan dikirimkan bersama perangkat audio Polytron ini. Pada awalnya, saya menyangka knop pengatur volume utama hilang. Ternyata sengaja dilepas oleh pemilik sebelum pengiriman.
dengan maksud agar tidak mengganggu proses packing, termasuk kabel AC input sudah disertakan dalam packing pengiriman. Untuk mengetahui jenis modul Bluetooth yang dikirim pemilik, kita buka kemasannya. Ya, modul Bluetooth Music Receiver Stereo model CA6965 versi 2.4. Kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Hubungkan terminal speaker output ke box speaker. Dalam hal ini kita pergunakan speaker dengan impedansi 8 ohm. Hubungkan kabel AC input ke sumber listrik tegangan 220 volt. Perangkat telah menyala dalam mode standby. Lampu indikator menyala warna merah. Terdengar suara berisik di bagian belakang perangkat, kemungkinan suara kipas pendingin yang kotor di bagian bosing. Coba aktifkan tombol atau saklar power utama. Ya, power sudah aktif, lampu iluminasi display menyala dan menunjukkan status fungsi DVD player. Coba tekan saklar fungsi ke fungsi radio penerima FM. Tidak ada suara terdengar pada speaker di fungsi ini. Volume kontrol sudah pada posisi maksimal. Coba scan gelombang radio FM-nya. Mika transparan display sedikit kotor sehingga agak menghalangi karakter status display. Sepertinya tidak ada satu stasiun pun yang terdeteksi pada mode otomatis scan di fungsi input FM ini. Selanjutnya coba ke fungsi input tape player. Pintu mekanik tape terdapat 2 buah, yaitu deck A dan deck B. Tidak ada masalah dengan pintu kaset mekanik tape. Pintu kedua deck masih bisa terbuka dan tertutup dengan lancar. Coba aktifkan tombol fungsi playback. Fungsi playback mekanik tape error. Tombol fungsi playback kembali trip saat diaktifkan. Terlihat kapstan berputar, namun bass reel tidak. Sekarang uji kondisi mekanik tape deck B. Kondisi mekanik tape deck B tidak berbeda dengan mekanik tape deck A. Terjadi kerusakan pada kedua mekanik tape, di mana tombol fungsi playback selalu trip. Berikutnya, coba fungsi line input. Hubungkan jack RCA ke soket fungsi line input pada panel belakang perangkat. Sentuh ujung jack input audio, apakah terdengar suara pada speaker? Pada speaker, tidak terdengar suara sedikit pun saat jack input audio disentuh, walaupun volume level sudah maksimal. Untuk mengetahui kondisi DVD player, coba masukkan disk video ke drive DVD. Tidak ada reaksi pada disk. Seharusnya saat pintu DVD drive ditutup, disk berputar dan optik membaca data. Komponen pengganti DVD player merek Polytron sudah langka di pasaran. Kemungkinan jika mengalami kerusakan pada optical pickup dan tidak ditemukan komponen pengganti, maka fungsi DVD player kita nonaktifkan. Oke, langsung saja bongkar perangkatnya. Berikutnya lakukan proses analisa kerusakan, perbaikan, restorasi, dan modifikasi. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, bantu channel ini agar terus berkembang. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Terima kasih untuk subscriber dengan user Pebi Pilemon sudah bergabung dengan fitur langganan di channel ini.
Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Skrup pengencang sudah beragam bentuknya. Sepertinya perangkat ini telah mengalami perbaikan sebelumnya. Terlihat soket antena penerima FM tidak terpasang ke soket di PCB rangkaian. Perangkat audio, DVD, radio, dan kaset player merek Polytron model GD912R komponen di dalamnya nampak seperti ini. Trapo power supply, soket AC input, sekring pengaman, kipas pendingin berada pada rangka bagian tengah. PCB modul utama perangkat berada pada sisi sebelah kiri rangka. Di bagian atas rangka ditempatkan modul MPEG dan drive motor DVD player. Lanjut, kita bongkar seluruh modul rangkaian yang terdapat pada rangka bagian tengah perangkat. Harap dokumentasikan terlebih dahulu sebelum melepas kabel sambungan pada masing-masing modul, terutama bagi sobat elektro pemula atau bagi yang masih dalam tahap belajar. Di antara sobat elektro sering mengalami masalah lupa dalam pemasangan setelah modul dilepas dari masing-masing posisinya. Semua prinsip sistem rangkaian elektronika terdapat diagram blok dari teknologi lama hingga terbaru. Bagi yang telah memahami, sudah pasti tidak akan bingung walaupun saat pembongkaran tidak didokumentasikan. Pada prinsipnya, jika kita ingin memahami dan menguasai disiplin ilmu teknik elektronika, harus memahami terlebih dahulu teori dasarnya. Ibarat kita membangun rumah, harus dimulai dari pondasinya. Sebagian modul rangkaian yang terdapat pada rangka bagian tengah perangkat sudah kita lepas. Komponen pembentuk modul rangkaian utama seperti ini. Sedangkan modul rangkaian yang terdapat pada panel depan perangkat seperti ini. Di posisi paling bawah panel depan terdapat mechanic tape sejumlah 2 dek, digerakkan oleh satu buah motor dengan kontrol kecepatan eksternal. Ciri dari motor penggerak mekanik dengan kontrol kecepatan eksternal biasanya terdapat 4 buah pin tegangan input. Di bagian atas mechanic tape terdapat modul PCB rangkaian saklar fungsi dan operasi, sensor remote, display status berupa LCD, volume control, soket headphone, pengatur level mikrofon, dan soket input mikrofon. Yang kita lihat ini adalah PCB rangkaian penguat dan soket headphone PCB terpisah dari modul lainnya. Lepas semua komponen yang terdapat pada panel depan untuk mempermudah proses analisis kerusakan komponen dan perbaikan. Ini adalah modul sensor penerima remote control. Biasanya fitur yang dikendalikan remote pada model ini adalah DVD player. Rangkaian penguat headphone ditempatkan pada PCB terpisah. Bagian input signal audio dan tegangan dihubungkan dengan kabel ke PCB utama. Ya, terlihat headphone menggunakan sebuah IC dengan nomor APA2308 merupakan stereo amplifier kelas AB khusus untuk penguat headphone. Berikutnya, lepas mechanic tape yang diperkuat dengan 6 buah skrup pengencang.
Kondisi mekanik tap jika dilihat secara fisik tidak terlalu parah kerusakannya. Head tap dan pinch roller pada kedua dek masih terlihat bagus. Kita akan fokus pada analisis kerusakan base rail dan komponen auto stop di kedua dek mekanik tap ini. Salah satu komponen auto stop pada base rail dek B tidak ada pada posisinya. Sedangkan pada base rail dek A, komponen auto stop masih terpasang. Seluruh karet sabuk kondisinya masih normal, baik untuk flywheel ataupun untuk idle coupling. Kita uji mekanik tapnya, berikan tegangan sekitar 7 volt DC pada terminal input tegangan motor, yaitu pada pin nomor 1 dan nomor 2. Motor telah berputar, terlihat plat auto stop bergerak. Pada dek B, saat playback aktif, base rail tidak berputar. Ternyata penyebabnya adalah ring penahan kapstan longgar, sehingga ring tidak bisa menjepit mempertahankan posisi batang kapstan. Ganti ring penahan kapstan, kita cari ring cabutan bekas mekanik tape yang rusak dan tidak terpakai. Base rail nampaknya bekas diperbaiki, namun tidak sempurna. Terlihat gear base rail bergoyang. Biasanya ini disebabkan pegas rail tidak terpasang. Ya, pada selongsong tengah rail tidak terdapat pegas. Kemungkinan sengaja dilepas karena selongsong penjepit retak dan otomatis rail terlepas terdorong pegas. Pasang kembali pegasnya, namun karena selongsong penjepit retak, kita patenkan saja dengan menggunakan lem super. Ya, dek B telah selesai diperbaiki. Lakukan hal yang sama pada dek A karena permasalahannya sama. Dek A telah selesai diperbaiki. Dengan demikian, permasalahan pada auto stop mekanik tape sudah bisa kita atasi. Tidak ada masalah dengan sabuk karet flywheel dan idle coupling, jadi tidak perlu ada pergantian karet sabuk. Sebagai informasi, ukuran karet sabuk motor ke flywheel nomor 19 dan dari flywheel ke idle coupling ukuran karet nomor 12. Permukaan head tape dan pinch roller masih normal dan layak pakai, hanya perlu dibersihkan. Tambahkan
minyak pelumas pada bosing kapstan dan bagian lainnya yang membutuhkan pelumasan. Bersihkan seluruh bagian mekanik tape dari kotoran dan sebagian karat pada tangkai tombol fungsi mekanik. Cuci tombol fungsi mekanik tape dengan menggunakan air deterjen. Mekanik tape selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Lanjut ke modul rangkaian kontrol yang terdiri dari saklar fungsi dan operasi, display, volume kontrol, dan sensor remote. Komponen utama pada modul ini adalah IC 704 ST62T42B yang berfungsi sebagai microcontroller 8 bit OTP EEPROM dengan driver LCD EEPROM dan konverter analog ke digital. IC 702 HEF4094BP merupakan register geser dan penyimpanan serial 8 bit CMOS kecepatan tinggi, termasuk tegangan rangkaian tuner dikontrol oleh IC ini. IC 705 CD4066 merupakan 4 saklar analog independen yang dikontrol secara digital. Rangkaian MPEG DPD player sebagian dikontrol oleh IC ini. VR702 adalah merupakan rotary encoder 3 pin yang berfungsi sebagai volume kontrol utama. Periksa kondisi seluruh saklar fungsi dan operasi sejumlah 15 buah. Pergunakan multimeter pada mode buzzer. Ya, seluruh saklar memiliki resistansi tinggi, ditandai dengan buzzer tidak berbunyi. Jumlah saklar yang harus diganti sebanyak 15 buah. Saklar jenis tactile dengan dimensi 6x6x4 mm. Setelah semua saklar terpasang, uji kembali resistansi saklarnya. Pastikan kondisi saklar memiliki koneksi yang baik. Ganti IC 705 CD4066, kemungkinan IC ini rusak. Sebagai IC pengganti, kita pergunakan IC stok lama namun memiliki performa sangat baik. Pada soket BB702, pin nomor 8 merupakan jalur kontrol ke rangkaian tuner. Gejala kerusakan perangkat ini diantaranya pada rangkaian tuner. Pin nomor 8 soket BB702 terhubung dengan pin nomor 5 IC702. Ganti IC702 dengan nomor HEF4094BP. Solder ulang pin komponen yang sebagian teridentifikasi retak.
LCD memiliki sejumlah 40 pin dengan backlight menggunakan LED warna hijau sejumlah 3 buah. Bersihkan permukaan LCD menggunakan air deterjen. Tegangan kerja utama rangkaian kontrol panel depan ini sebesar 9 volt DC terdapat pada pin nomor 1 soket BB702. Distabilkan oleh rangkaian regulator transistor T705 menjadi tegangan sebesar 5 volt DC. Modul rangkaian panel kontrol depan telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Oke, lanjut ke modul rangkaian utama. Pada modul ini terdiri dari beberapa blok rangkaian, diantaranya tuner AM/FM, preamplifier head, tone control, power supply, preamplifier mikrofon, dan power amplifier. Radio penerima AM/FM atau tuner menggunakan komponen utama IC 101 yaitu TEA5711. Perangkat ini menggunakan sistem pengaturan digital sehingga untuk pemilihan gelombang radio menggunakan PLL frequency synthesizer. Komponen utamanya menggunakan IC 102 LC7218. Begitu juga dengan pengatur nada dirancang secara digital menggunakan satu tombol pilihan preset pengatur nada, komponen utama volume dan tone control serta efek surround menggunakan IC 301 TDA 7442. IC 703 CD4066 sebuah komponen berisi 4 buah saklar independen yang bertugas untuk memutus dan menyambungkan audio dari fungsi DVD player ke rangkaian volume dan tone control. Rangkaian preamplifier head deck 1 dan deck 2 menggunakan komponen utama IC 201 dan IC 202 JRC 2068. Rectifier power supply tegangan power amplifier dan standby perangkat menggunakan 4 buah dioda IN5402 yang disusun secara bridge. Kapasitor filter tegangan utama power amplifier dan mode standby C505 4700 mikrofarad 25 volt. Power amplifier menggunakan kelas AB dengan sebuah IC dari Panasonic yaitu AN17831A, daya maksimum 2x20 watt. Tegangan standby perangkat diregulasi oleh sebuah komponen berupa IC regulator 7808, tegangan keluaran 8 volt DC. Pengatur kecepatan motor mekanik tap terdapat di bagian ini, yaitu diatur oleh sebuah variabel resistor RT203 dengan nilai resistansi 3,3 kilo ohm. Kabel plexi penghubung signal data dari modul panel kontrol depan melalui soket BB702 mengalami kerusakan pada lidah sambungan ke soket. Kabel ini tersambung ke rangkaian di PCB utama melalui soket RS701. Bersihkan plat pendingin IC power amplifier. Pendingin terbuat dari aluminium berbentuk sirip, dibantu oleh sebuah kipas angin dengan arah aliran udara keluar. Ini adalah rangkaian preamplifier mikrofon dengan satu buah jack 6,5 mm dan satu buah potensio pengatur level. Sekalian bersihkan soket headphone sejumlah satu buah. Terima kasih untuk user @botak 50 Hz telah bergabung di fitur langganan channel ini. Semoga berkah. Solder ulang pin komponen, sebagian solderan pada lapisan bawah PCB utama retak.
Ini adalah pin IC 601AN17831A. Jumlah pin 12, perlu disolder ulang. Tak lupa blok rangkaian regulator 8 volt dan 5 volt, pin IC dan transistor perlu disolder ulang. Untuk mengetahui titik sambungan, tegangan tambahan, modul Bluetooth, kita harus menelusuri pin power pada soket RS701. Di soket BB702 terdapat keterangan urutan pin beserta keterangannya. Jumlah pin soket BB702 dan RS701 sebanyak 22. Posisi pin power berada pada pin nomor 21. Setelah ditelusuri jalurnya, pin nomor 21 soket RS701 tersambung dengan basis transistor T502 yaitu 2SC945. Kolektor transistor T502 ini tersambung dengan basis T501 dan T503, di mana T501 merupakan regulator tegangan 8 volt pada saat perangkat standby, sedangkan T503 merupakan regulator tegangan 8 volt pada saat perangkat aktif. Lebih jelasnya, jalur sambungan antara T502, T501, dan T503 bisa dilihat pada lapisan bawah PCB utama ini. Dengan demikian, maka kita dapat mengambil sumber tegangan untuk modul Bluetooth modifikasi pada kaki emitor transistor T503 2SC2383A. Kondisi kabel pleksi sambungan antara soket BB702 dan RS701 tidak layak. Untuk itu kita lepas dan ganti dengan kabel fleksi baru. Saat ini kita harus menunggu proses order karena stok kabel kosong. Bersihkan lapisan bawah PCB modul utama dengan thinner pembersih. Sementara kita lanjut ke modul lainnya yang masih terpasang pada rangka bagian tengah, diantaranya modul MPEG DPD, komponen video dan audio output, regulator tegangan selain power amplifier, dan trafo power supply. Modul MPEG DPD player kondisinya sangat kotor, sebagian jalur dan kaki komponen terkena cairan dan berkarat. Ini adalah modul rangkaian regulator tegangan selain power amplifier, diantaranya terdapat keluaran tegangan untuk mode aktif dan motor penggerak mekanik tap pada modul PCB utama, serta suplai tegangan untuk modul MPEG DPD player. Input tegangan AC dari lilitan sekunder trafo power supply terpisah dengan input AC ke PCB modul utama. Dengan demikian, output lilitan sekunder trafo power supply terdapat 2 buah. Dioda rectifier sejumlah 4 buah menggunakan nomor IN5392 yang disusun secara bridge. Kapasitor filter power supply memiliki kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt. Tegangan input lilitan primer trafo power supply hanya satu pilihan, yaitu tegangan input sebesar 220 volt. Lilitan primer trafo dilindungi oleh sebuah sekring pengaman dengan nilai arus 800 mA. Lilitan sekunder trafo memiliki 2 buah output. Terlihat ada 2 buah soket penghubung yang terkoneksi ke PCB modul utama dan PCB regulator suplai tegangan selain power amplifier yang terdapat pada rangka tengah ini. Untuk mengetahui besaran tegangan output lilitan sekunder trafo, kita lakukan pengukuran pada kedua soket dengan kabel warna kuning-kuning dan putih-putih.
Coba ukur tegangan pada output lilitan sekunder trapo kabel warna putih-putih. Tegangan terukur 16 volt AC jika dikonversi ke tegangan DC melalui rectifier menjadi sekitar 22 volt DC. Tegangan ini merupakan input rectifier ke modul PCB utama, di mana terdapat rangkaian power amplifier. Berikutnya, ukur tegangan output lilitan sekunder trapo kabel berwarna kuning-kuning. Soket ini menuju ke modul regulator tegangan selain power amplifier. Tegangan terukur 12,5 volt AC jika dikonversi ke tegangan DC melalui rectifier menjadi sekitar 17 volt DC. Modul MPEG DPD player sepertinya mengalami kerusakan parah. Ya, kita coba bersihkan saja permukaan lapisan atas PCB-nya dengan thinner pembersih. Sebagian solderan pada modul regulator mengalami retak. Solder ulang pada pin soket sambungan kabel dan pin transistor. Pada modul regulator ini, tegangan supply ke modul MPEG DPD player menghasilkan tegangan simetris 12 volt DC dan 5 volt DC single. Tegangan simetris 12 volt DC diproses oleh rangkaian konverter dengan komponen utama sebuah trapo berinti ferit M501 dan 2 buah transistor T509 dan T510. Tegangan 5 volt DC diproses oleh sebuah IC dengan nomor L5973D, yaitu sebuah komponen yang berfungsi sebagai regulator switching daya monolitik step down dengan batas arus switching minimum 2,5 ampere. Pada modul komponen video dan audio digital output, terdapat soket sambungan tegangan ke kipas pendingin. Kondisi solderan pin soket retak, perlu disolder ulang. Chipset utama modul MPEG DPD player korosi pada sebagian pin. Kemungkinan fitur DPD player dinonaktifkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Modul rangkaian sebagian telah kita pasang kembali pada rangka bagian tengah. Kipas pendingin mengalami masalah pada bosing. Suara putaran baling-baling kipas terdengar sangat kasar saat berputar. Diameter kipas berukuran 6 cm. Lepas stiker penutup bosing kipas, kemudian tambahkan minyak pelumas pada bosing. Bersihkan debu yang menempel pada baling-baling kipas dengan menggunakan air deterjen. Tambahkan pelumas pada bagian sisi magnet kipas. Kipas pendingin sudah siap dipergunakan. Lanjut ke progres pembersihan rangka panel depan. Lepas semua tombol fungsi dan operasi yang menempel pada bagian panel. Bersihkan seluruh bagian panel depan menggunakan air deterjen dan alkohol.
Bagian tengah pintu kaset bisa dilepas dengan maksud untuk keperluan pengaturan posisi head tab. Bersihkan semua knop saklar fungsi dan potensio dengan cara direndam terlebih dahulu menggunakan air deterjen. Ganti perekat double tap lama dengan perekat baru pada plat marking atau list display panel depan. Pasang kembali seluruh komponen yang berada pada panel depan perangkat. Pastikan posisi saklar fungsi pada PCB modul kontrol tepat lurus dengan knop. Mechanic tab diperkuat dengan skrup sejumlah 6 buah. Jangan lupa pasang ring skun grounding pada salah satu lubang skrup. Pastikan fungsi tombol mechanic tab bekerja normal, termasuk tombol eject pintu kaset mekanik. Begitu juga dengan tombol saklar fungsi dan operasi. Knop saklar harus tepat mengenai tangkai saklar saat ditekan dan terdengar suara klik. Volume kontrol tidak ada batasan atas dan bawah karena menggunakan sistem digital, yaitu dengan menggunakan rotary encoder. Pasang modul PCB utama ke bagian sisi kiri rangka utama dan perkuat dengan menggunakan 5 buah skrup. Kabel fleksi penghubung soket BB702 ke RS701 memiliki ukuran panjang 15 cm, lebar 2,8 cm, jumlah jalur sebanyak 22, arah sambungan 2 arah atau ujung bolak-balik. Setelah melakukan pencarian secara online, akhirnya kita menemukan kabel fleksi pengganti dengan spesifikasi sama seperti bawaan perangkat Polytron ini. Langsung saja kita pasang kabel fleksi pada soket RS701 karena modul PCB utama telah terpasang pada rangka bagian tengah. Ujung sebelah kabel fleksi dihubungkan dengan soket BB702 yang berada pada sisi kiri PCB panel kontrol depan. Soket lainnya juga telah kita pasang, diantaranya sambungan kabel head mekanik deck A dan B ke soket RS201 dan RS202. Sambungan kabel tegangan dan kontrol motor penggerak mekanik tab tersambung ke soket BO504. Modul PCB utama dan panel kontrol depan telah terpasang. Sekarang kita uji apakah perangkat ini sudah bisa menyala. Sambungkan kipas pendingin dan speaker ke terminal jepit output speaker perangkat. Hubungkan steker ke sumber listrik. Ya, LCD menyala menunjukkan status standby. Aktifkan saklar power utama, LCD tampil pada mode DPD. Kipas pendingin sudah bekerja normal. Alihkan fungsi input perangkat ke radio FM stereo. Nggak mampu, jangan coba-coba itu. Anda olahraga yang high impact seperti itu. Ya. Emang yakin siap itu jantungnya? Nah, itu doh. Nanti ngebayang nggak sih maksudnya? Ya. Oke, sekarang fungsi radio penerima FM sudah bekerja normal. Suara sudah terdengar dengan kualitas sangat baik. Ada gangguan. Udah, simpel. Wah, saya ini kenapa sekarang bangun pagi nggak berdua katanya. Dulu kalau bangun pagi. Saklar fungsi preset equalizer telah bekerja sesuai dengan mode preset yang tampil pada LCD. Enggak, soalnya suka nyundul sana sini. Baik, sebenarnya lebih baik. Berikutnya, coba fungsi audio tape player.
Ya, fungsi audio tape pada deck B sudah berjalan. Hanya perlu setting ulang posisi head tape. Coba fungsi input audio tape deck A. Oke, fungsi audio tape deck A juga sudah berjalan normal. Sekarang kita uji fungsi line input. Oke, fungsi line input sudah berjalan normal. Fungsi ini akan kita pergunakan untuk modifikasi atau penambahan modul Bluetooth Music Receiver. Selanjutnya, coba ukur tegangan dari emitor transistor T501 dan T503. Di titik ini merupakan tegangan yang akan kita pergunakan untuk menyuplai modul Bluetooth. Perangkat pada posisi standby atau saklar power belum aktif. Ya, pada emitor T503 tegangan terukur 0 volt. Tegangan pada emitor T501 terukur 8 volt. Pada kolektor T501 terukur 1 volt. Sekarang kita coba aktifkan saklar powernya. Tegangan pada kolektor T501 terukur 7,8 volt. Tegangan pada emitor T503 terukur 7 volt. Tegangan dari emitor T503 inilah yang akan kita pergunakan untuk menyuplai modul Bluetooth. Untuk mengetahui tegangan power amplifier, coba ukur tegangan di antara pin kapasitor filter C505. Tegangan supply untuk power amplifier terukur 19 volt. Siapkan modul Bluetooth dan komponen regulator tegangan 5 volt. Di antaranya, satu buah modul Bluetooth Music Receiver, resistor 10 ohm 0,5 watt, IC regulator 5 volt, dan kapasitor elektrolit 470 mikrofarad 16 volt. Regulator 5 volt menggunakan IC 78L05 dengan susunan pin seperti ini. Tegangan input sudah diketahui, yaitu sebesar 7 volt dari emitor transistor T503. Mulai rakit komponen regulator dan filter tegangan langsung pada pin input tegangan modul Bluetooth. Komponen resistor dan elektrolit kapasitor berfungsi sebagai filter tegangan dan pembatas arus. Rangkaian regulator dan filter tegangan sudah selesai dirakit dan siap dipergunakan. Modul Bluetooth ditempatkan tidak jauh dari modul PCB utama. Instalasi kabel output audio dari modul Bluetooth. Agar LED status Bluetooth bisa terlihat keluar perangkat, sambung pin LED menggunakan kabel. Instalasi kabel input tegangan ke rangkaian regulator dan filter modul Bluetooth. Penempatan modul Bluetooth di sisi kiri rangka bagian tengah
Rekatkan PCB modul menggunakan perekat double tap. Sebagai pengaman rangkaian regulator dan filter, tambahkan lem tembak. Amankan jalur kabel penghubung signal audio dan tegangan input modul Bluetooth jangan sampai mengganggu komponen lainnya. Titik sambung tegangan input modul Bluetooth dapat diambil dari pin kapasitor filter C513. Kapasitor ini merupakan filter tegangan 7 volt dari emitor T503. Signal output audio disambungkan ke soket RCA line input. Hanya signal L dan R saja yang disolder ke kaki soket. Kabel ground tidak disambung. Hal ini untuk mencegah terjadinya ground loop yang akan mengakibatkan noise. Rapihkan kabel sambungan modul Bluetooth dengan cara dilem ke PCB. Panel depan perangkat sudah kita kencangkan dengan sejumlah skrup ke rangka bagian tengah. LED status Bluetooth kita tempatkan di sini. Pasang mekanik DPD player dan perkuat dengan skrup sejumlah 3 buah. Semua modul telah kita pasang kembali sesuai dengan posisinya masing-masing. Periksa kembali instalasinya, jangan ada yang keliru dalam penyambungan. Sekarang kita uji hasil instalasi modul Bluetooth-nya. Ya, LED status Bluetooth telah berkedip menandakan belum terkoneksi ke perangkat pasangannya. Alihkan fungsi input perangkat ke fungsi line input. Koneksikan Bluetooth ke perangkat smartphone. Ya, Bluetooth telah tersambung ke output audio smartphone. Fungsi audio Bluetooth penerima sudah bekerja dengan baik melalui fungsi line input. Proses instalasi modul Bluetooth Music Receiver telah sukses. Berikutnya kita ganti tongkat antena penerima radio FM. Tongkat antena radio penerima FM mengalami patah pada bagian pangkal. Lepas skrup pengencang sambungan ke tongkat antena. Tongkat antena radio penerima FM telah sukses diganti. Panjang batang antena saat tertutup sekitar 25 cm. Bersihkan cover belakang perangkat menggunakan air deterjen.
Rapihkan sebagian pengkabelan dengan mengikat menggunakan kabel ties. Sebelum menutup cover panel belakang, sambungkan soket penghubung antena penerima radio FM. Pasang cover panel belakang perangkat dan kencangkan dengan beberapa skrup. Semua modul dan cover panel telah terpasang. Saatnya uji coba. Connected. Bersihin rumput, bukan dipotong tapi dicabut seakar-akarnya, begitu. Makanya kenapa herbal ini kombinasikan dengan propolis ternyata hanya butuh 5 minggu. Komoditas berkualitas. Untuk informasi pesan antar dan keagenan mudah-mudahan winjing dulu naik derajat ulah naik becawai budaya peningkatan. Proses perbaikan dan modifikasi perangkat audio merek Polytron model GD912R telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.